Nabi Lut bahagia sekalipun didampingi oleh istri yang sangat khianat. Jadi sekeji apapun godaan di sekitarnya, ya, sekeji apapun ancaman di sekitarnya, dia tetap bahagia. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, maka secepatnya ia mengambil air wudhu. Lalu dia salat 2 rakaat. Ya Allah, dekatkanlah aku kepada dirimu. Ya. Jadi orang yang arif itu tidak pernah lagi berdoa didikte oleh hawa nafsu. Orang-orang arif itu mengedepankan doa. Ya Allah, dekatkanlah diriku terhadapmu, permanenkanlah rasa cinta ini terhadapmu, ya, berikanlah kesyukuran untuk menerima kenyataan apapun yang Engkau berikan kepada aku. Itulah orang arif. Tidak pernah tampak keluh kesah di wajahnya. Itu orang arif. Tidak pernah muncul rasa sebel di wajahnya. Itu orang arif. Coba kita belajar terhadap pribadi sejati dalam Al-Quran. Kenapa Siti Asia disebut orang yang paling beriman, bahkan dijadikan contoh orang yang paling beriman dalam Al-Quran? Istrinya Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ya. Contoh orang yang paling beriman di dalam Al-Quran ialah Siti Asia, istrinya Fir'aun. Kenapa? Dia mampu tersenyum mendampingi Fir'aun yang super kejam, sadis itu. Ya. Merasa bahagia di samping orang saleh itu biasa. Tapi membangun kedamaian hati di tengah orang yang menyebalkan, itulah orang yang sejati. Ya. Nabi Nuh tersenyum mendampingi istrinya yang sangat bejat. Nabi Lut bahagia sekalipun didampingi oleh istri yang sangat khianat. Jadi sekeji apapun godaan di sekitarnya, ya, sekeji apapun ancaman di sekitarnya, dia tetap bahagia. Nah, kebahagiaan itu dibangun tidak dengan hadirnya orang yang kita cintai. Kebahagiaan itu terbangun di atas banyaknya tantangan, tetapi stabil cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang arif sejati. Karena kewaspadaan jiwa dalam ibadah serta ketenangannya akan memberikan manusia sifat-sifat utama yang terdengar dari suara hati nuraninya sendiri yang suci bersih. Orang yang arif ialah pemilik nurani yang tajam, pemilik intuisi yang cerdas, pemilik hati yang tenang, pemilik nurani yang bening. Ada orang tersinggung sedikit merah mukanya, itu bukan orang arif. Ada orang sedikit saja disinggung perasaannya ngamuk. Orang itu ada istana iblis di dalam benaknya, hatinya. Bongkarlah istana-istana iblis yang dibangun di dalam kalbu dengan cara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tutuplah pintu-pintu iblis dalam seluruh rongga anggota badan kita dengan mengucapkan 2 kalimat sakral. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dalam kesendirian lantunkanlah palang pintu untuk iblis. Ya. Ungkapkan dengan penuh rasa cinta terhadap Tuhan.
yang maha kuasa yang paling kita cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhentilah tangan itu bertasbih, berhentilah bibir itu berucap. Kenapa? Hati yang bekerja, hati yang sedang bersemi cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kita dambakan. Jadi sekali lagi, orang yang bahagia di tengah orang-orang baik di lingkungannya itu adalah biasa. Tapi membangun kebahagiaan di tengah tantangan yang begitu berat, itulah manusia sejati. Jangan bangga menjadi orang arif kalau faktor pendukungnya besar di sekitarnya. Tapi kearifan sejati yang teruji dengan lingkungan yang kondusif, tapi mampu menciptakan ketenangan batin. Marah-marah suaminya, tetapi tidak pernah bergeming sedikit pun. Ngomel-ngomel istrinya, tapi tidak pernah mengganggunya sedikit pun. Senakal apapun anaknya, dia tidak pernah berputus asa, karena tidak pernah terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang sejati. Jadi orang yang berbuat dosa dan kesalahan, namun enggan mengharapkan rahmat dan ampunan Allah, maka ia telah menumbuhkan rasa angkuh akan kemampuan dirinya tanpa rahmat dan pertolongan Allah. Orang yang suka menunda istighfar setelah berdosa, itu bukan orang arif. Besok aja lah taubatnya.